Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video kali ini. Perkenalkan, saya Herdiasel Falahi. Di sini akan menjelaskan mengenai tutorial mengetahui reliabilitas dari sebuah alat ukur menggunakan RStudio. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita perlu tahu dulu mengenai jenis-jenis reliability yang akan kita tutorialkan di sini. Jadi, setidaknya untuk metode reliability ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada metode test retest, kemudian alternatif atau paralel, dan yang terakhir internal konsistensi. Di mana untuk internal konsistensi ini terbagi jadi menjadi dua, yaitu alpha atau alpha Cronbach dan juga split half method. Nah, untuk masing-masing dari analisisnya seperti apa, kita akan coba masuk di halaman RStudio kita. Nah, di sini ada halaman RStudio yang sudah kita siapkan ya teman-teman. Sini saya coba bersihkan dulu. Nah, pertama kita akan belajar mengenai test retest method. Jadi test retest methodnya seperti apa sih? Kita coba lihat dulu datanya seperti apa. Sini kita set working directory dulu seperti biasa. Set as working directory seperti ini. Lalu kita run package read Excel. Lalu kita masukkan data yang sudah saya siapkan. Oke. Di sini ada sebuah skala gitu, namanya skala RNAPS yang terdiri dari 15 item, nilai item 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 15 seperti itu. Lalu kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini ada label gitu T1, lalu di sini ada label T2, itu seperti apa sih? Jadi untuk metode test retest ini teman-teman, kita akan melakukan pengukuran itu dalam dua waktu yang berbeda pada satu individu yang sama atau satu sekelompok individu yang sama. Jadi misalnya di sini saya punya skala RNAPS gitu, satu buah skala RNAPS yang saya ujikan hari ini pada sekelompok partisipan. Kemudian di minggu depan saya juga menggunakan skala yang sama pada partisipan yang sama untuk menguji apakah skala RNAPS ini reliable antar waktu seperti itu. Jadi kita menggunakan alat yang sama, alat skala yang sama, tapi kita uji cobakan itu dua kali pada partisipan yang sama. Jadi istilahnya seperti namanya itu tes. Jadi ada tes lalu kita retest di waktu yang lain seperti itu. Jadi di sini teman-teman lihat di sini ada RNAPS item 1, T1 yang artinya time 1, lalu RNAPS 1 time 2 dan seterusnya sampai 15 item seperti itu ya. Lalu di sini juga ada totalnya atau scoring dari item tersebut, yaitu total T1 dan total T2 pada individu yang sama. Lalu bagaimana sih melihat koefisien reliabilitasnya? Caranya cukup mudah, kita akan mengkorelasikannya menggunakan Pearson correlation. Kodenya seperti ini, cukup sederhana. Lalu kita coba run. Nah, di sini muncul ya teman-teman, di sini juga muncul. Untuk reliability-nya sebesar 0,938 gitu. Jadi sangat bagus ya teman-teman untuk reliability 0,9 seperti itu. Jadi cukup korelasinya antar waktu itu sangat baik seperti itu. Nah, namun metode ini tentu bukannya tanpa kelemahan. Jadi kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, kita akan melakukan pengujian pada individu yang sama lalu pada waktu yang berbeda gitu. Bisa jadi ada kemungkinan individu yang sama tersebut atau individu yang ada pada pengetesan pertama itu tidak hadir gitu pada pengetesan yang kedua, dan itu kan sangat mempengaruhi variance atau partisipan yang kita punya itu. Jadi partisipan tersebut mau tidak mau harus kita gugurkan, dan itu sayang sekali ya teman-teman. Jadi satu data itu kan cukup berharga. Jadi apabila kita menggugurkan satu partisipan simply karena dia tidak hadir pada pengetesan yang kedua, itu kan cukup disayangkan seperti itu. Itu kelemahannya. Kemudian kelemahan yang kedua, bisa jadi apabila kita terlalu cepat gitu untuk melakukan pengetesan yang kedua, misalkan kita tes hari ini lalu kita retest besok gitu, itu kan cukup cepat ya, dan itu ada kemungkinan yang disebut sebagai carry over effect atau efek yang tertinggal dari pengetesan yang pertama. Jadi bisa aja partisipan itu notice gitu, oh ternyata ini bukannya yang kemarin ya, jadi mereka mencoba untuk menyesuaikan jawaban mereka hari ini terhadap jawaban yang kemarin seperti itu.
Namun di sisi lain, kalau misalnya kita melakukan pengetesan terlalu lama gitu ya, misalkan kita tes pertama itu hari ini, lalu kita tes lagi itu 2 bulan berikutnya, itu kan sangat lama ya. Dan itu kelemahannya adalah bisa jadi untuk pengetesan yang kedua ini trade dari partisipan itu sudah berubah seperti itu. Jadi itu kelemahan yang patut untuk dipertimbangkan teman-teman mengenai test retest reliability. Lalu metode yang kedua yaitu metode paralel atau metode alternatif. Nah, di sini saya juga sudah siapkan datanya, kita coba buka dulu. Ini untuk package-nya menggunakan Excel, lalu kita masukkan datanya RNAPS paralel. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat ya. Basically sebenarnya sama gitu. Jadi kita ada 2 buah RNAPS gitu, RNAPS 1 PA, kemudian di sini ada RNAPS 1 PB. Nah, bedanya apa? Nah, apabila kita di tes-tes tadi itu menggunakan satu tes atau satu versi tes yang sama pada 2 waktu yang berbeda, nah di paralel ini kita menggunakan 2 versi tes yang berbeda namun yang setara pada satu waktu yang sama pada individu yang sama. Jadi instead of mengulang tesnya 2 kali, kita cukup membuat 2 versi dari item untuk sebuah skala yang sama. Nah, misalnya seperti RNAPS item 1 untuk PA, ini pasangannya RNAPS 1 PB, lalu di sini ada RNAPS 4 PA, pasangannya RNAPS 4 PB, dan seterusnya. Lalu kita di sini sudah totalkan ya, total A ini untuk versi A, total B ini untuk versi B. Jadi ada 2 versi pada satu waktu yang sama pada individu yang sama. Kita coba lihat koefisien korelasinya seperti apa menggunakan Pearson ya. Oke, di sini kita dapatkan ya korelasinya sebesar 0,88 nih, sangat bagus untuk sebuah korelasi seperti itu. Namun juga perlu untuk dipikirkan gitu. Kalau misalkan di tes retest mungkin kita mengeluarkan resource untuk pengambilan data, jadi kita melakukan pengambilan data 2 kali. Tapi kalau di metode paralel ini kita menggunakan resource kita atau tenaga kita untuk membuat 2 versi dari satu item yang sama, dan itu harus setara dari sisi kesulitan, kemudian dari sisi psikometris juga harus skala, dan itu cukup sulit ya teman-teman untuk mendapatkan sebuah tes yang benar-benar setara. Dan itu resource kita kasihkan ke situ gitu. Walaupun kita cuma menggunakan pengetesan sebanyak 1 kali, tapi kita membuat 2 versi dari sebuah alat ukur, dan ini cukup menguras tenaga. Lalu lantas bagaimana solusinya? Di sini kita akan masuk ke analisis yang ketiga, yaitu internal consistency. Jadi kalau misalkan kita di tes retest, kita di satu alat ukur kita ukur 2 kali, kita gunakan 2 kali. Kalau di paralel itu kita membuat 2 versi. Sedangkan di internal consistency di sini kita cukup untuk menggunakan alat ukur yang sama, atau satu alat ukur, satu versi alat ukur pada satu individu pada satu waktu yang sama. Kan cukup simple seperti itu. Nah, kita coba cek dulu datanya ya. Di sini kita menggunakan library baru ya, yaitu library Psych. Lalu kita ada XL seperti tadi. Lalu di sini kita coba panggil datanya. Di sini datanya berbeda teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau lihat masih sama RNAPS dan jumlahnya juga masih 15 ya teman-teman, masih 15. Tapi di sini kita tidak menggunakan total gitu ya, tidak perlu untuk melakukan scoring. Nah, ada 2 metode teman-teman yang seperti sudah kita jelaskan di awal. Ada split half reliability, lalu ada alpha Cronbach. Nah, kita coba dulu untuk split half ini seperti apa. Nah, untuk split half kita akan membagi satu alat ukur yang kita punya ini menjadi 2 atau half, separuh-separuh seperti itu. Nah, cara pembagiannya seperti apa? Pada dasarnya tidak ada cara tertentu gitu untuk membaginya seperti apa. Bisa jadi kita sekedar milih atau ngambil aja urut gitu dari 1 sampai 7, kemudian 8 sisanya gitu ya. Kalau 15 kita masukkan ke half berikutnya, lalu kita coba korelasikan dan seterusnya. Atau mungkin kita menggunakan ganjil genap. Jadi item 1 kita kelompokkan dengan item 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Lalu yang genap juga 2, 4 dan seterusnya. Lalu dikorelasikan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan RStudio, untuk pembelahannya tersebut secara otomatis atau secara default itu akan melakukan pembelahan sebanyak 10.000 kali teman-teman. Jadi
nggak manual gitu untuk model pembelahannya. Jadi menggunakan uh, jenis-jenis pembelahan yang memungkinkan seperti itu. Kita coba analisis ya menggunakan package psych. Oke, split half. Nah di sini udah muncul teman-teman, nggak muncul 2 kali. Nah kalau kita lihat di sini um, untuk split half itu outputnya ada banyak teman-teman. Ada maximum split half reliability lambda 4 sampai minimum split half reliability. Nah yang kita lihat yang mana? Yang kita lihat cukup yang average ini aja. Average split half reliability 0,7, cukup baik ya teman-teman untuk sebuah reliability. Nah terus yang ini apa gitu, maximum split half reliability ini adalah analisis dari Goodman-nya ini ya, Goodman lambda 4 itu reliability yang paling tinggi. Jadi dari pembelahan-pembelahan tersebut menghasilkan 0,81, lalu minimum yang paling rendah itu 0,37. Tapi kita cukup untuk melihat 0,7. Dan juga perlu diingat teman-teman, kalau kita menggunakan metode split half reliability secara manual gitu ya, itu ada kemungkinan untuk underestimate gitu, karena pembelahan yang kita lakukan secara manual. Lalu untuk mengatasinya seperti apa? Kita menggunakan analisis selanjutan yang disebut sebagai Spearman-Brown gitu untuk memperbaiki underestimate dari reliability yang kita punya. Jadi reliability yang underestimate itu misalkan seharusnya reliability-nya bisa lebih tinggi gitu, tapi yang kita dapatkan itu justru lebih rendah. Nah, kalau untuk package ini dari Psych dan Split Half ini, untungnya untuk Spearman-Brown ini juga sudah include gitu dalam package yang kita punya seperti itu. Jadi ini untuk average split half reliability ini sudah bisa dipakai untuk koefisien reliabilitas seperti itu. Lalu yang terakhir kita punya alpha atau yang sering kita sebut sebagai alpha Cronbach, dan ini sangat-sangat populer, sering kali kita jumpai di berbagai publikasi. Kita pasti menggunakan alpha Cronbach. Nah, menggunakan data yang sama kita coba analisis ya. Oke. Sini muncul teman-teman alpha Cronbach-nya sebesar 0,8. Cukup baik gitu ya, karena masih di atas 0,6. Nah, bedanya dengan split half, kalau alpha Cronbach ini menggunakan kovariansi dari atau korelasi antar item seperti itu. Makanya ada yang disebut sebagai item total correlation seperti itu. Nah, di mana posisinya? Nah, ini lebih detailnya. Ini disebut sebagai item total correlation seperti itu. Korelasinya antar item itu seperti apa. Makanya juga disebut sebagai internal consistency. Namun untuk reliability kita cukup lihat untuk raw alpha-nya seperti itu. Mungkin sekian dulu untuk video tutor kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.